Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sylvia Maharani. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya di like, comment, and di subscribe dulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio memiliki makna hidup, sedangkan teknologi memiliki makna alat ataupun perubahan sesuai zaman. Jadi, bioteknologi adalah suatu cabang ilmu terapan yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun dari produk makhluk hidup dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi yang pertama yaitu pada tahun 8000 sebelum Masehi, pengumpulan benih untuk kualitas ternak oleh bangsa Babilonia. Kemudian pada tahun 6000 sebelum Masehi, yaitu pada pembuatan bir, fermentasi anggur, pembuatan roti, tempe dengan ragi. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi, bakteri asam laktat untuk membuat yogurt oleh bangsa Tionghoa. Kemudian pada tahun 1500 yaitu pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1665 penemuan sel melalui mikroskop oleh Robert Hooke. Kemudian pada tahun 1856 sampai 1865 oleh Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan dan menemukan hukum penyampaian sifat induk ke keturunannya. Kemudian pada tahun 1880 penemuan mikroorganisme. Kemudian pada tahun 1919 insinyur Hongaria yaitu Karl Ereky pertama menggunakan kata bioteknologi. Kemudian pada tahun 1980 bioteknologi modern didirikan oleh teknologi di DNA rekombinan. Kemudian pada tahun 1980 bioteknologi modern dicirikan oleh teknologi DNA rekombinan. Lalu selanjutnya pada tahun 1992 FDA menyetujui makanan GM pertama dari Colgate tomat yaitu Flavor Saver. Kemudian pada tahun 2000 penampungan Human Genome Project. Kemudian yaitu penggolongan bioteknologi. Penggolongan bioteknologi ini ada dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang penerapannya dengan memanfaatkan MH secara langsung untuk mengubah kandungan produk yang masih menggunakan alat secara sederhana atau masih secara tradisional. Contohnya yaitu pada pembuatan tempe, bir, roti, yogurt, pengumpulan benih untuk ditanam kembali, serta pembuatan kompos ataupun biogas. Kemudian yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan alat modern seperti pada bayi tabung, produksi hormon manusia, hormon BST, hewan transgenik, antibiotik, domba doli, vaksin malaria, kultur jaringan, dan biopestisida. Kemudian ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern. Ciri-ciri yang pertama yaitu bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Kemudian ciri yang kedua yaitu bioteknologi konvensional. Teknologi atau peralatan dan teknik yang digunakan masih sederhana. Sedangkan bioteknologi modern, teknologi dan peralatan atau teknik yang digunakannya canggih. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bioteknologi konvensional, pemanfaatan mikroorganismenya masih terbatas, sedangkan bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Kemudian jenis-jenis bioteknologi. Yang pertama yaitu bioteknologi merah.
Contohnya seperti bioteknologi yang mempelajari aplikasi di bidang medis seperti vaksin, industri farmasi, penggunaan sel induk untuk pengobatan regeneratif. Kemudian jenis bioteknologi. Yang kedua yaitu bioteknologi putih. Contohnya seperti bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan dan bioremediasi untuk memulihkan kondisi lingkungan yang semula tercemar sehingga mencapai suatu acuan tertentu. Kemudian jenis bioteknologi berikutnya yaitu bioteknologi biru. Contohnya seperti bioteknologi akuatik ataupun perairan yang mengendalikan proses terjadi di lingkungan akuatik seperti aquacultura menumbuhkan ikan bersirip karang-karangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan bioteknologi. Pertama di bidang industri. Contoh penerapan di bidang industri pertama, industri makanan dan minuman. Contohnya seperti pada pembuatan anggur ataupun wine. Kemudian di industri obat-obatan. Penerapannya contohnya yaitu pada pembuatan penisilin. Kemudian di industri pertambangan, contoh penerapannya yaitu pada pelepasan biji emas. Kemudian di produk sumber energi, contoh penerapannya yaitu pada pembuatan biogas. Kemudian bidang pertanian, contoh penerapannya yaitu pada hidroponik dan kultur jaringan. Kemudian di bidang peternakan, contoh penerapannya yaitu pada cloning dan vaksin hewan. Kemudian di bidang reproduksi, contoh penerapannya yaitu pada bayi tabung dan inseminasi buatan. Oke, selanjutnya norma dan etika dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu penelitian, kajian dan aplikasi bioteknologi bidang peternakan tidak menimbulkan untuk menyakiti hewan baik permanen ataupun sementara. Kemudian penelitian, kajian dan implikasi hasil bioteknologi harus ditinjau dari berbagai sudut. Kemudian tidak mengadakan atau merencanakan penelitian tentang mikroorganisme. Selanjutnya tidak merencanakan penelitian bioteknologi bidang peternakan yang memadukan sifat fisik hewan dengan manusia. Selanjutnya tidak merencanakan penelitian yang bertentangan dengan agama serta hukum dan merendahkan derajat makhluk hidup. Oke, sekian apa yang saya sampaikan tentang bioteknologi, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.